Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Eh, Pada kesempatan ini saya akan memaparkan sedikit materi tentang konsep dasar sistem komputer. Langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Pertama, definisi komputer. Komputer merupakan suatu peralatan elektronik yang dapat menerima input, mengolah input, memberikan informasi menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer, dapat menyimpan program dan hasil pengolahan, serta bekerja secara otomatis. Terdapat tiga istilah penting pada komputer. Yang pertama, input, pengolahan, dan output. Berikutnya, pengolahan data dengan menggunakan komputer dikenal dengan nama pengolahan data elektronik atau electronic data processing. Berikutnya, struktur komputer. Struktur komputer didefinisikan sebagai cara-cara dari tiap komponen untuk saling terkait. Dapat dilihat pada bagan komponen-komponen tersebut saling terkait antara komponen satu dengan komponen yang lain. Kita lanjut. Terdapat 4 komponen pokok dari sistem komputer. 1. Pemroses. 2. Memori utama. 3. Perangkat masukan dan keluaran atau input-output. Dan 4. Interkoneksi antar komponen. Pemrosesan atau CPU. Pemrosesan dikenal juga sebagai CPU yang berfungsi untuk mengendalikan operasi komputer dan melakukan pengolahan data. Cara kerja pemrosesan CPU adalah sebagai berikut: mengambil instruksi yang dikodekan secara binar dari memori utama. 2. Mengdekodekan instruksi menjadi proses-proses yang sederhana dan melaksanakan atau menjalankan proses-proses tersebut. Adapun kategori operasi-operasi pada pemroses atau CPU. Pertama, operasi aritmatika. Operasi ini dapat berupa penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, dan lain sebagainya. 2. Operasi logika. Misalnya operasi OR, AND, XOR, inversi, dan lain sebagainya. Operasi pengendalian dapat berupa operasi percabangan dan sebagainya. Pemrosesan atau CPU terdiri dari 3 komponen, yaitu control unit yang berfungsi mengendalikan operasi yang dilaksanakan sistem komputer. Arithmetic Logis Unit berfungsi melakukan operasi aritmatika dan logika. Dan register merupakan memori yang sangat cepat dan berfungsi sebagai tempat operan dari operasi yang akan dilakukan oleh pemroses. Pertama, CU, control unit atau unit kendali. Adapun tugas-tugasnya yaitu mengatur dan mengendalikan semua peralatan yang ada pada sistem komputer, kapan alat input menerima data dan kapan data diolah, serta kapan ditampilkan pada alat output. Mengartikan instruksi-instruksi dari program komputer, membawa data dari alat input ke memori utama, mengambil data dari memori utama untuk diolah, mengirim instruksi ke arithmetic logis unit jika ada instruksi untuk perhitungan aritmatika atau perbandingan logika, membawa hasil pengolahan data kembali ke memori utama lagi untuk disimpan dan pada saatnya akan disajikan ke alat output. Control unit dapat dilihat pada gambar. Tugas-tugas control unit kendali
yaitu satu, mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output, mengambil instruksi-instruksi dari memori utama, mengambil data dari memori utama jika diperlukan, mengirim instruksi ke arithmetic logical unit bila ada perhitungan aritmatika atau perbandingan logika, serta mengawasi kerja dari arithmetic logic unit, dan menyimpan hasil proses ke dalam memori utama. Arithmetic and logic unit, adapun tugas-tugasnya yaitu melakukan semua operasi aritmatika dengan dasar penjumlahan sehingga sirkuit elektronik yang digunakan disebut adder. Melakukan keputusan dari suatu operasi logika sesuai dengan instruksi program. Operasi logika meliputi perbandingan dua operan dengan menggunakan operator logika tertentu, seperti sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, kurang atau sama dengan, lebih besar dari, dan lebih besar atau sama dengan. Selanjutnya memori. Ada 3 macam memori yang dipergunakan di dalam sistem komputer, yaitu register, di mana digunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang sedang diproses. Main memory digunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang akan diproses dan hasil pengolahannya. Kemudian secondary storage dipergunakan untuk menyimpan program dan data secara permanen. Register ini merupakan alat penyimpanan kecil dengan kecepatan akses yang cukup tinggi, digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses, sementara data dan instruksi lainnya yang menunggu giliran untuk diproses masih disimpan di dalam memori utama. CPU diibaratkan sebagai otak yang punya ingatan-ingatan atau register dan pengendali control unit atau CU. Program dan data diletakkan di memori utama yang diibaratkan sebagai sebuah meja. Program diproses melakukan satu persatu instruksi-instruksi yang ada di dalamnya. Instruksi tersebut dibaca dan diingat, kemudian disimpan di register. Misalnya, hitung C sama dengan A tambah B, maka perlu data nilai A dan B yang masih ada di memori utama. Data ini dibaca dan masuk dan disimpan di memori di dalam register. Misal A sama dengan 2 dan B sama dengan 3, sehingga nilai C dapat dihitung, yaitu 5, yang dilakukan oleh arithmetic logic unit. Hasil dari perhitungan ini disimpan kembali ke dalam memori utama. Setelah itu, data program dan hasilnya disimpan secara permanen ke dalam penyimpanan sekunder. Selanjutnya, perangkat input-output. Perangkat input-output atau perangkat masukan keluaran digunakan sistem komputer untuk berinteraksi dengan lingkungan luar, baik ke pemakai ataupun lingkungan secara umum. Perangkat masukan atau keluaran input-output terdiri dari 2 bagian, yaitu komponen mekanis yang merupakan perangkat itu sendiri dan komponen elektronis yang merupakan pengendali perangkat yang dapat berupa chip controller. Interkoneksi antar komponen. Interkoneksi antar komponen dapat disebut dengan bus, dan interkoneksi ini berkaitan dengan tata cara hubungan antar komponen-komponen sistem komputer. Menghubungkan CPU dengan memori utama ataupun dengan alat-alat input-output. Bus antara CPU dengan memori utama dilekatkan pada memori data register
memory address register, dan unit kendali dalam CPU, kemudian disebut dengan internal bus. Bus yang menghubungkan CPU dengan input-output tidak dilekatkan langsung ke dalamnya, tetapi dilakukan melalui input-output port atau direct memory access controller atau input-output channel, dan disebut dengan external bus. Di dalam internal bus terdapat data bus yang dihubungkan dengan MDR, address bus yang dihubungkan dengan MAR, serta control bus yang dihubungkan dengan control unit. Bus sendiri terdiri dari 3 macam, yakni address bus. Address bus digunakan untuk menyimpan alamat dari memori atau port yang hendak diakses. Bus alamat berisi 16, 20, 24 jalur sinyal paralel atau lebih. Bus data atau data bus digunakan untuk membaca dan mengirim data dari atau ke memori port. Bus data berisi 8, 16, 32 jalur sinyal paralel atau bisa lebih. Bus kendali atau kontrol bus. Sinyal bus kendali terbagi menjadi 4, antara lain memory read, memory write, input output read, dan input output write. Nah, itulah tadi sedikit pemaparan tentang konsep dasar sistem komputer. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.